Perkenalkan, nama saya Patricia Janidza. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bioteknologi industri pangan terkait pangan fungsional. Pada tugas pangan fungsional ini, saya memilih kombucha. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kombuchanya sendiri, pertama saya akan menjelaskan sedikit terkait pangan fungsional. Jadi pangan fungsional itu sendiri adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiahnya itu dia memiliki fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak berbahaya dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, komponen-komponen fungsional ini biasanya bisa berasal dari hewan, bisa dari tumbuhan juga. Contoh-contoh senyawanya itu ada berupa vitamin, mineral, ada gula alkohol, kolin, lecitin, inositol, ada asam lemak jenuh, peptida, dan protein tertentu. Ada serat pangan juga, ada kartinin dan squalen, prebiotik, probiotik, isoflavon, dan polifenol. Nah, kita akan masuk ke kombuchanya. Nah, kombucha itu sendiri adalah apa sih? Jadi kombucha itu merupakan minuman fermentasi antara teh dengan gula yang dilakukan oleh starter culture kombucha yang disebut SCOBY. Nah, SCOBY ini adalah symbiotic culture of bacteria and yeast. Jadi SCOBY ini kalau dari gambar ini bisa dilihat yang dipegang yang bentukannya bulat, rada tebal, warnanya agak sedikit kuning. Itu adalah SCOBY-nya. Untuk sejarah kombucha sendiri, kombucha ini ada ketika pemerintahan Kaisar Inkyo, yaitu pada tahun 414 Masehi. Jadi kata kombucha itu diambil dari sebuah cerita pada zaman Kekaisaran Jepang, yaitu ya Kekaisaran Inkyo tadi. Beliau didapati menderita penyakit sembelit selama bertahun-tahun. Nah, Kaisar ini merasa cukup tersiksa dengan keadaannya, sementara dia harus memerintah kerajaannya, namun beliau juga menghadapi penyakitnya yaitu sembelit tadi. Lalu pada akhirnya, pada tahun 414 Masehi, seorang tabib dari Korea bernama Kombu menemukan ramuan ajaib berupa teh yang difermentasi, yang berhasil menyembuhkan penyakit sang kaisar. Lalu ramuan ajaib tersebut diberi nama kombucha oleh Kaisar Inkyo, di mana kata kombu itu dari nama tabib tersebut, sementara cha itu artinya adalah teh. Namun ada juga sejarah yang berkata bahwa teh kombucha ini diyakini udah dikenal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ramuan ini diperkirakan itu berasal dari daerah Siberia bagian selatan, tepatnya di daerah bernama Kargasok, yang berbatasan dengan Cina. Penduduk yang tinggal di sana itu berumur panjang, rata-rata lebih dari 100 tahun, namun tetap aktif dan selalu tampak sehat. Lalu setelah melihat itu tuh para peneliti mulai mendapati juga bahwa hampir tidak ditemukan penyakit kanker di antara penduduk Kargasok yang rajin mengkonsumsi teh kombucha tersebut. Dan dari sini kombucha itu mulai menyebar dari Cina, terutama Manchuria, sehingga dikenal nama Manchuria tea mushroom. Jadi kombucha itu memiliki kayak beberapa nama lain, termasuk yang Manchuria tea mushroom ini. Lalu dia mulai menyebar lagi melalui perdagangan sutra, lalu teh kombucha ini mulai dibawa ke daerah Asia Tenggara, Asia Barat, dan mulailah ke Eropa, dan mulai tersebar ke seluruh dunia. Nah, untuk tahap-tahap pembuatan kombuchanya sendiri, tahap yang pertama itu kita ambil daun teh, karena kan kombucha ini tuh pada dasarnya itu adalah fermentasi dari teh dan SCOBY itu. Jadi kita ambil daun teh sekitar 10-20 gram, diseduh dengan 1 liter air mendidih. Setelah kita seduh dengan 1 liter air mendidih, kita mulai biarkan selama 10 menit. Setelah kita biarkan selama 10 menit, kita mulai saring.
Nah, setelah disaring, kemudian kita masukkanlah ke dalam toples kaca. Nah, di dalam toples kaca ini kita diamkan agar dia menjadi dingin, tidak sepanas yang tadi. Lalu kita mulai tambahkan gula pasir. Gula pasirnya itu sekitar 10% berat per volume. Lalu kita tambahkan kultur kombuchanya yang Scooby tadi. Jadi Scooby-nya itu kita masukkan ke dalam seduhan teh tadi yang udah mulai dingin. Lalu setelah itu dilakukan fermentasi sekitar 8-12 hari dalam suhu kamar dan dia itu dalam keadaan tertutup rapi. Lalu kalau misalnya sudah segitu lamanya, sudah 8-12 hari, lalu kultur kombuchanya itu dipisahkan. Nah, dan cairannya tadi itu dipindah di dalam botol tertutup. Jadi dia kalau udah segitu lamanya jangan dibiarkan kombuchanya itu di dalam, soalnya dia akan tambah asam nantinya. Jadi dia harus dipisahkan. Lalu cairannya itu nanti ditaruh di dalam botol tertutup, sementara kombuchanya dipindahkan ke tempat lain. Lalu hasil dari cairan tersebut, yang teh kombuchanya yang sudah jadi itu, dibiarkan dulu beberapa hari lagi, disimpan dulu beberapa hari lagi, baru nanti dia dapat dikonsumsi. Nah, ini bisa dilihat Scooby-nya ini bentukannya tuh seperti nata de coco. Dia akan membentuk seperti nata de coco, dan Scooby-nya ini, mikroorganisme yang ada pada Scooby ini, itu adalah golongan kamir, fungi, dan bakteri yang dia bekerja secara simbiotik. Nah, jadi kultur kombucha atau Scooby-nya ini, dia tuh lapisan bersifat gelatinoid, dan berbentuk seperti nata de coco dan berbentuk seperti piringan datar. Jadi bisa dilihat di foto kedua di fermentasi kombucha itu, bisa dilihat bahwa dia itu seperti piringan-piringan gitu. Dan dari Scooby-nya juga kita bisa lihat bahwa dia berwarna seperti putih kecoklatan gitu yang berbentuk seperti nata de coco. Jadi kultur kombucha itu terbentuk mula-mula berupa lapisan tipis seperti film di permukaan cairan teh, yang kemudian semakin lama tumbuhan itu akan meluas dan menebal secara berlapis. Jadi seperti kita lihat di foto kedua yang fermentasi kombucha itu, kita bisa lihat bahwa dia itu ada beberapa lapis ke bawah sehingga dia akan tampak lebih tebal gitu. Nah, kultur kombuchanya ini dapat terletak mengapung di permukaan cairan atau kadang tenggelam dalam medium teh. Jadi bisa dilihat di foto ini bahwa kombuchanya sendiri, kultur kombuchanya itu dia ada di atas permukaan medium teh itu sendiri. Nah, kultur kombucha ini merupakan kumpulan koloni yang merupakan hubungan simbiosis antara bakteri dan kamir atau yeast atau jamur bersel satu. Berbagai penelitian yang dilakukan di banyak negara itu menunjukkan bahwa kultur kombucha itu terdiri dari koloni mikroorganisme yang jenisnya bervariasi antara kultur yang dijumpai di satu negara dan yang tumbuh di negara lain. Jadi kayak kultur kombucha di Indonesia itu belum tentu sama dengan kultur kombucha yang ada di daerah Eropa, walaupun jatuhnya mungkin sama-sama kultur kombucha atau Scooby gitu. Nah, hal ini tuh kenapa sih bisa terjadi kayak di beberapa negara itu kayak kulturnya tuh bakal beda. Nah, ini tuh karena proses fermentasi kombucha memerlukan aerasi yang cukup sehingga tidak dilakukan dalam kondisi tertutup rapat. Maka masuknya mikroorganisme dari udara dan lingkungan sekitar yang sangat mungkin terjadi. Jadi kan lingkungannya itu kan pasti beda-beda antara negara kita sama negara lain. Jadi ketika dia ada sedikit kontak, pasti juga kontaknya itu akan berbeda seperti itu. Lalu untuk fermentasi kombuchanya, proses fermentasinya itu diawali oleh pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh aktivitas kamir. Karena kita tahu tadi itu karena
ada kamir juga di situ. Nah, lalu pemecahan glukosa itu akan diubah menjadi alkohol dan CO2 yang bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Nah, alkohol yang terbentuk dioksidasi oleh asetobakter sebagai bakteri utama dalam kultur menjadi asetaldehid, lalu menjadi asam asetat. Nah, aktivitas biokimia yang kedua dari asetobakter adalah pembentukan asam glukonat dari glukosa. Aktivitas lain dari asetobakter sendiri ada lagi yaitu mengubah glukosa menjadi selulosa, yang selanjutnya dia akan menjadi massa sel yang bisa dipindahkan ke media baru sebagai starter. Jadi yang dari satu itu bisa dipindahkan ke tempat lain lagi untuk jadi starter yang lain. Nah, lalu fruktosa yang ada dalam media fermentasi akan diubah menjadi asam asetat dan sejumlah kecil asam glukonat. Nah, kultur dalam waktu bersamaan juga akan menghasilkan asam-asam organik lainnya. Jika gula dalam media telah habis dikonsumsi, maka kultur tersebut akan berhenti tumbuh, namun dia tidak akan mati. Jadi skubinya itu akan berhenti tumbuh, namun dia tidak akan mati. Nah, bakteri asam asetat memanfaatkan etanol yang ada untuk membentuk asam asetat lainnya. Adanya asam asetat ini menstimulasi kamir untuk memproduksi etanol kembali, dan interaksi simbiosis ini biasa ditemuin kalau misalnya dia itu gluconobacter dan Saccharomyces cerevisiae. Nah, konsentrasi asam asetat dalam kombucha hanya meningkat sampai batas tertentu, lalu dia akan mengalami penurunan. Jadi dia itu nggak akan terus-terusan asam gitu. Hal ini tuh terjadi karena pemanfaatan asam asetat lebih lanjut oleh Acetobacter psilynum. Ketika gula dalam media telah habis, penurunan kadar asam ini juga dikarenakan fermentasi etanol oleh kamir, juga mengalami penurunan karena pH-nya yang sangat rendah. Dan selama proses fermentasi terjadi, aktivitas mikroorganisme yang berlangsung secara simultan dan sekuensan, dan semakin lama waktu fermentasi, semakin banyak asam yang dihasilkan. Sehingga apabila fermentasi tidak segera dihentikan, kombucha ini agak sedikit nggak bagus untuk dikonsumsi. Kenapa? Kalau misalnya dia terlalu lama, dia itu dapat mengiritasi lambung. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 14 hari, diharapkan untuk tidak dikonsumsi, soalnya kalau misalnya orang yang mengkonsumsinya itu menderita penyakit MAH, itu akan kemungkinan terjadi MAH-nya akan semakin parah gitu, karena dia dapat mengiritasi lambung, karena tingkat keasamannya juga mulai tinggi setelah 14 hari. Nah, manfaat kombucha sendiri. Kombucha sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat. Jadi selama proses fermentasi tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, fermentasi kombucha itu menghasilkan polifenol dan asam organik seperti tadi yang disebutkan, ada asam asetat yang terbentuk. Bukan hanya asam asetat, ada terbentuk juga asam glukoronat. Lalu ada juga vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya. Ada asam folat juga, ada asam amino esensial, dan enzim yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, dikarenakan kandungan-kandungan senyawanya ini yang sangat bagus yang ada pada kombucha ini, maka kombucha ini dapat berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dia ini memiliki manfaat yang banyak banget karena senyawa-senyawa kandungan di dalamnya tadi. Jadi dia bisa sebagai antioksidan, dia bisa sebagai probiotik juga, dia bisa sebagai antidiabetik untuk para pasien-pasien diabetes, bisa sebagai antibakteri, dapat memperbaiki mikroflora usus, probiotik, dan dapat meningkatkan ketahanan tubuh, meningkatkan sistem imun, dapat menurunkan tekanan darah, serta dapat juga menurunkan kolesterol, dan kombucha ini juga dapat mengurangi inflamasi dan menstimulasi sistem imun tubuh yang tadi, yang meningkatkan sistem imun. Jadi bisa dibilang bahwa konsumsi kombucha setiap hari itu baik untuk kesehatan, apalagi karena benefit-benefit yang dimiliki oleh kombucha ini sendiri. Selain dari bahan yang natural,
juga aman adanya. Nah, kira-kira tren kombucha di Indonesia itu sendiri bagaimana sih gitu? Kalau di Indonesia sendiri mulai beberapa tahun terakhir ini sudah mulai banyak banget orang-orang yang mulai bikin produk-produk kombucha, bisa kita temuin di beberapa sosial media, mulai dari YouTube dan mungkin beberapa jejaring sosial seperti Instagram. Beberapa orang tuh sudah mulai mengkonsumsi kombucha di Indonesia. Dan berdasarkan survei dari Grandview Research ini, yang kita lihat di sebelah kanan, ada US Kombucha Market, itu diperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan dari 2020 ke 2030 untuk kombucha itu sendiri. Karena kita bisa tahu bahwa manfaat kombucha ini sangat tinggi sekali, apalagi dia dari bahan-bahan yang bisa dibilang adalah bahan-bahan yang natural. Jadi permintaan dan market dari kombucha sendiri itu akan semakin tinggi seiring bertambahnya waktu. Dan juga seiring berjalannya waktu, kombucha itu tidak cuma menggunakan teh saja. Orang sudah mulai bervariasi, sehingga kombuchanya itu nggak cuma teh aja, jadi udah ditambahkan buah-buah seperti yang ada di gambar, kayak sudah ada yang kombucha dengan strawberry, kombucha dengan blueberry, dan di mana di sini menambah vitamin dan senyawa-senyawa baik adanya lagi. Jadi tidak hanya kombucha ini rasanya enak, namun juga sangat menyehatkan. Jadi untuk tren kombucha sendiri bisa dikatakan bahwa semakin tinggi adanya. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang kita sudah mulai kayak back to nature, ya kembali ke hal-hal natural, jadinya sudah mulai banyak dikonsumsi untuk kombuchanya sendiri. Dan berikut ini adalah sumber pustaka lainnya untuk presentasi saya. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata atau hal-hal yang mungkin sulit dipahami, saya mohon maaf dan terima kasih.